ada bintang baru di dunia mobil listrik India. Tata Motors telah meluncurkan Tiago EV. Tambahan baru dalam jajarannya dengan harga perkenalan mulai dari Delapan, titik 49 lakh. Varian EV ini merupakan mobil listrik paling terjangkau di India sejauh ini. Di tengah pasar yang telah lama didominasi oleh skeptisisme dan hambatan keterjangkauan, Tata Motors di India mengumumkan mobil EV termurah di dunia dengan harga sekitar 10.000. Peluncuran Tiago EV pada September 2022 mengguncang seluruh industri EV. Sebuah langkah strategis yang mendefinisikan ulang arti mobilitas listrik dalam ekonomi yang sensitif terhadap harga. Sudah menjadi pemimpin tak terbantahkan di ranah EV India, Tata memanfaatkan momentumnya untuk memperkenalkan hatchback listrik pertama yang benar-benar terjangkau di negara ini, mengisi kesenjangan yang mencolok antara EV yang mahal dan aspiratif dengan kebutuhan komuter sehari-hari. Hari ini, kita akan membahas bagaimana EV terjangkau ini telah menjadi pengubah permainan bagi India. Mari kita mulai. Perlombaan kendaraan listrik dimulai di India. Pada tahun 2022, kendaraan listrik hanya menyumbang sekitar 1% dari total penjualan mobil penumpang tahunan di India. Hampir tidak berpengaruh di pasar yang menjual lebih dari 3 juta mobil pada tahun itu. Namun, angka yang sederhana ini menandai awal dari perlombaan yang siap mengubah lanskap mobilitas negara ini. Dengan pemerintah India yang menetapkan target ambisius untuk meningkatkan penetrasi kendaraan listrik hingga 30% pada tahun 2030. Tekanan semakin meningkat pada produsen kendaraan listrik lama maupun pemain baru untuk memanfaatkan lonjakan yang diantisipasi ini. Mulai dari kebijakan yang diperbarui dan subsidi tingkat negara bagian hingga perluasan infrastruktur pengisian daya. Fondasi sedang diletakkan untuk mengarahkan India menuju masa depan yang terelektrifikasi. Namun, dengan rata-rata pembeli di India yang masih sangat memperhatikan harga, keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada apakah kendaraan listrik dapat selaras dengan profil ekonomi dominan negara tersebut. Sebagian besar kendaraan yang terjual berada dalam kisaran harga 1.200 hingga 1.500 rupiah India, yang setara dengan sekitar 14.000 hingga 18.000. Rentang harga ini mendefinisikan titik ideal untuk pasar massal. Tidak terlalu premium untuk menjadi niche, juga tidak terlalu mendasar untuk melewatkan fitur-fitur modern. Sektor otomotif India, yang merupakan sektor terbesar keempat di dunia berdasarkan volume, sebagian besar dibentuk oleh pembeli berpenghasilan menengah yang mencari opsi terjangkau namun andal. Tentu saja, kendaraan listrik premium yang ditawarkan produsen asing tidak mampu bersaing. Model seperti Hyundai Kona Electric atau MG ZS EV menyasar kalangan elit perkotaan yang kecil. Mereka menunjukkan potensi teknologi kendaraan listrik, tetapi gagal mendorong adopsi massal. Kendaraan-kendaraan ini berada di luar jangkauan sebagian besar konsumen India, dan dengan tarif impor untuk unit yang sudah dirakit lengkap berkisar antara 60 hingga 100%. EV buatan luar negeri menjadi semakin tidak layak dari segi harga. Biaya masuk yang tinggi merupakan pilihan kebijakan yang disengaja, yang bertujuan untuk menghambat impor EV dan mendorong merek-merek global untuk memproduksi atau merakit secara lokal. Tesla, misalnya, menunda masuknya ke India pada tahun 2022, terutama karena penolakan pemerintah India untuk menurunkan biaya masuk tanpa komitmen yang kuat terhadap manufaktur lokal. Tata Motors, khususnya, menjadi pemimpin yang tak terbantahkan, menguasai lebih dari 85% penjualan mobil listrik India pada tahun 2022. Model-modelannya, terutama Nexon EV dan Tiger EV, mampu mengalahkan pesaing global dalam hal biaya sekaligus menawarkan kualitas. Sementara itu, Mahindra dan Mahindra, raksasa otomotif lokal lainnya, mulai menggenjot ekspansi EV-nya dengan investasi besar-besaran. Pada September 2022, Mahindra sedang dalam negosiasi untuk mengumpulkan dana hingga 5 juta untuk unit EV-nya.
Pendanaan ini akan mendukung platform born electric yang akan datang. Dunia. Model pertama. Sebuah SUV listrik bergaya coupe yang dijadwalkan rilis pada Januari 2023. Strategi Mahindra tampaknya berfokus pada SUV listrik premium yang nantinya dapat merambah ke produk yang lebih terjangkau. Selain itu, perusahaan juga menjalin kemitraan dengan British International Investment yang berkomitmen sekitar 250 juta untuk anak perusahaan EV perusahaan yang meningkatkan kepercayaan investor. Di ranah kendaraan roda 2, oleh elektrik muncul sebagai kekuatan disruptif, didukung oleh SoftBank dan dipimpin oleh Bhavish Aggarwal. Ola meluncurkan skuter S1 dan S1 Pro pada Agustus 2021. Dan pada tahun 2022 telah mulai meningkatkan produksi di pabrik masa depannya di Tamil Nadu, dengan target kapasitas 10 juta skuter per tahun. Meskipun awalnya terhambat oleh masalah perangkat lunak dan keterlambatan pengiriman, strategi penetapan harga Ola yang berani dan model pembelian daringnya berhasil menarik perhatian publik dan menantang pemain tradisional seperti Hero Electric dan Ather Energy. Segmen kendaraan roda 2 yang mencatat penjualan tahunan lebih dari 15 juta unit mungkin merupakan lahan paling menjanjikan untuk adopsi EV yang cepat karena harganya yang lebih rendah dan perjalanan perkotaan yang lebih singkat. Produsen mobil asing seperti Hyundai dan MG memfokuskan upaya mereka pada kepemimpinan merek dan teknologi. Alih-alih perang harga, Kona Electric dari Hyundai dan ZS-EV dari MG, meskipun diterima dengan baik dari segi kualitas, tetap terbatas dalam volume karena harganya yang premium. MG, anak perusahaan SAC Motor Tiongkok, berencana melokalisasi lebih banyak produksi kendaraan listriknya melalui kemitraan dengan vendor India untuk mengurangi biaya dalam penawaran di masa mendatang. Namun, hingga lokalisasi ini dinamakan berdampak signifikan pada harga. Merek-merek ini kemungkinan besar tidak akan mampu bersaing dengan Tata atau Mahindra di pasar kendaraan listrik massal. Persaingan kendaraan listrik telah dimulai di India dan akan semakin sengit. Merek-merek domestik telah memposisikan diri sebagai pemimpin awal, dibantu oleh lingkungan perdagangan yang protektif dan pemahaman mendalam tentang sensitivitas harga lokal. Fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur juga menjadi pendorong utama transisi ini. Tetapi kesuksesan pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan produsen untuk menyeimbangkan biaya, kinerja, dan skala untuk memenuhi aspirasi pembeli India. Tata telah memecahkan kodenya. Tata Tiago EV. Ketika Tata Motors meluncurkan Tiago EV pada 28 September 2022, hal itu menjadi sinyal bahwa mobilitas listrik di India akhirnya menembus batas keterjangkauan. Diposisikan sebagai mobil listrik termurah di negara itu saat itu. Dan harga awal hanya sekitar 10.000. Tiago EV dengan cepat menarik perhatian publik dan minat industri. Dibangun di atas fondasi hatchback Tiago yang mapan. Varian listrik menjadi model ketiga dalam jajaran EV Tata, setelah Nexon EV dan Tigor EV, dan menandai titik balik dalam demokratisasi akses kendaraan listrik bagi masyarakat kelas menengah India. Terutama di kota-kota Tier 2 dan Tier 3. Tiago EV ditawarkan dalam beberapa varian berdasarkan dua konfigurasi baterai. 19.2 kW yang diklaim mampu menempuh jarak 250 km dan baterai 24 kW yang lebih besar dengan jangkauan 315 km. Shailesh Chandra, Managing Director Tata Motors Passenger Vehicles dan Tata Passenger Electric Mobility, mencatat bahwa jarak tempuh harian rata-rata pelanggan Tata EV berkisar sekitar 50 km, sehingga konfigurasi jarak tempuh pendek dan terjangkau menjadi pilihan yang tepat bagi sebagian besar pengguna perkotaan. Infrastruktur pengisian daya juga menjadi aspek penting yang menawarkan fleksibilitas pada Tiago EV. Kendaraan ini dilengkapi dengan dukungan pengisian cepat, yang memungkinkan baterai terisi dari 10 hingga 80%.
dalam waktu sekitar 57 menit menggunakan pengisi daya cepat DC. Untuk penggunaan di rumah, Tata menyediakan beberapa opsi pengisian daya AC, termasuk pengisi daya wallbox 3.3 kW dan pengisi daya cepat AC 7.2 kW optional, yang memungkinkan pengisian penuh dalam waktu sekitar 3.6 jam untuk baterai yang lebih besar. Pendekatan modular ini memastikan bahawa pembeli dari berbagai lokasi dan tingkat kesiapan infrastruktur tetap dapat mengelola kebutuhan pengisian daya mereka dengan nyaman. Dari segi performa, Tiago EV dirancang untuk perjalanan perkotaan. Varian tertingginya mampu berakselerasi dari 0 hingga 60 km per jam hanya dalam 5.7 detik, menjadikannya salah satu hatchback paling bertenaga di kelasnya. Mesinnya menghasilkan daya puncak 55 kW dan torsi 114 Nm yang disalurkan melalui transmisi otomatis satu percepatan. Meskipun angka-angka ini mungkin tampak sederhana menurut standar EV global, angka-angka tersebut lebih dari cukup untuk lalu lintas padat dan pola berkendara jarak pendek yang umum di kota-kota India. Dari segi teknologi dan keselamatan, Tiago EV tidak mengabaikan halangan. Meskipun posisinya terjangkau, mobil ini dilengkapi teknologi mobil terhubung Z-Connect dari Tata, yang menawarkan lebih dari 45 fitur terhubung, tersesuaikan dan mematikan 8 dari jarak jauh, geofencing, diagnostik kendaraan, dan pembaruan status pengisian daya secara real-time. Mobil ini juga dilengkapi pengereman regeneratif multi-level, yang memungkinkan pengemudi memaksimalkan pemulihan energi saat deselerasi. Fitur keselamatan utama meliputi kantung udara depan ganda, ABS dengan EBD, sensor parkir belakang, dan kamera mundur. Desain interior, mobil cenderung bernuansa premium, dengan tema 2 warna, jok kulit imitasi, sistem infotainment layer 1 dengan Apple CarPlay dan Android Auto, pengatur suhu, tombol start, dan kaca spion elektrik dengan autofold. Fitur-fitur ini membawa Tiago EV lebih dekat ke penawaran kelas atas dalam hal pengalaman kabin. Namun, mungkin elemen paling menarik dari kisah Tiago EV adalah biaya operasionalnya. Dengan harga listrik yang jauh lebih rendah daripada bensin, Tata memperkirakan biaya operasional Tiago EV sekitar 1/7 dari Tiago EV bertenaga bensin. Lebih lanjut, subsidi pemerintah pusat dan negara bagian mengurangi biaya kepemilikan efektif. Negara bagian seperti Delhi, Maharashtra, dan Gujarat menawarkan insentif tambahan, tergantung pada ukuran baterai dan harga ex-showroom. Hal ini mendorong mobil ke segmen harga yang sebelumnya tidak terjangkau untuk kendaraan listrik. Strategi peluncurannya pun diperhitungkan dengan matang. Tata Motors mengumumkan bahwa harga perkenalan sekitar 10.000 akan berlaku untuk 10.000 pembeli pertama. Namun, setelah menerima lebih dari 10.000 pemesanan di hari pertama, perusahaan menggandakan penawaran, memperluas harga hingga 20.000 pemesanan pertama. Pemesanan dibuka pada 10 Oktober 2022, dan dalam beberapa minggu, Tata telah mengamankan permintaan yang cukup untuk mendukung kelayakan komersial model tersebut. Angka ini belum pernah terjadi sebelumnya di segmen kendaraan listrik India. Target pasar Tiago EV telah ditentukan dengan jelas, kelas menengah perkotaan, pada pembeli kendaraan listrik pertama kali, dan mereka yang berada di kota-kota Tier 2 dan Tier 3 yang mencari alternatif hemat biaya untuk hatchback berbahan bakar bensin atau diesel. Harga tersebut menempatkannya di bawah Tata Tigor EV dan Nexon EV Prime, menciptakan titik masuk yang mudah diakses bagi pelanggan berpenghasilan menengah. Respons pasar sangat positif. Meskipun skeptisisme awal tentang jangkauan dan infrastruktur pengisian daya masih ada, Tata berhasil mengatasinya dengan data, menekankan bahwa 95% penggunaan pelanggan dalam survei internalnya tidak pernah melebihi 100 km per hari. Oleh karena itu, jarak tempuh yang lebih pendek bukanlah batasan.
melainkan keputusan desain yang dirancang khusus untuk menekan biaya dan bobot. Dampak model ini terhadap pasar kendaraan listrik India bersifat simbolis sekaligus nyata. Hal ini memaksa para pesaing untuk mengevaluasi kembali strategi produk mereka, mendorong mereka ke segmen berbiaya lebih rendah. Lebih penting lagi, hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mobilitas listrik dengan membuktikan bahwa harganya tidak harus mahal. Tata Motors juga diuntungkan oleh ekosistem EV yang terintegrasi secara vertikal, termasuk pengembangan baterai internal melalui Tata Auto Comp Systems, kemitraan dengan Tata Power untuk solusi pengisian daya, dan pengadaan komponen lokal yang menjaga biaya produksi tetap terkendali. Tiago EV dibangun di atas arsitektur Ziptron Tata, yang sebelumnya digunakan pada Nexon dan Tigor EV. Produksi dan pengiriman diprioritaskan di kota-kota metropolitan dan lokasi Tier 1, dengan infrastruktur pengisian daya yang relatif lebih baik. Peluncuran ini mengikuti model pengiriman bertahap, dengan batch awal dikirimkan pada Januari 2023. Tata juga berupaya meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan. Dengan pabriknya di Pion memainkan peran sentral dalam manufaktur. Meskipun beberapa pembeli awal menghadapi penundaan akibat tekanan rantai pasokan yang umum, cepat terjadi di industri otomotif global pada tahun 2022 hingga 2023. Tata tetap menjaga komunikasinya tetap lancar, memastikan pembeli dan dealer mendapatkan informasi terbaru yang konsisten. Pada awal 2024, Tiago EV telah menjadi salah satu hatchback listrik terlaris di India, melampaui banyak model kelas atas dalam hal volume penjualan. Hal ini membuat penjualan EV Tata secara kumulatif mencapai lebih dari 100,000 unit, mengukuhkan posisinya sebagai produsen EV terbesar di India. Kesuksesan Tiago EV juga berkontribusi pada strategi elektrifikasi Tata yang lebih luas, yang mencakup rencana peluncuran 10 model listrik baru hingga Maret 2026. Didukung oleh investasi sebesar 1 miliar dari TPG Rise Climate yang diperoleh pada tahun 2021. Tiago EV tidak hanya laris manis, tetapi juga mengubah narasi seputar EV di India. Hingga kemunculannya, EV dianggap terlalu mahal atau terlalu berkompromi. Tiago EV menawarkan perpaduan yang seimbang antara keterjangkauan, performa, dan teknologi, membuktikan bahwa mobil listrik dapat menarik minat masyarakat India tanpa harus direduksi, sebuah dampak strategis bagi Tata Motors dan industri EV India. Peluncuran Tiago EV pada September 2022 memperkuat keunggulan Tata Motors sebagai pelopor di lanskap EV India, menandai lompatan strategis yang signifikan bagi perusahaan dan sektor otomotif India secara keseluruhan. Sebelumnya, Tata telah menetapkan tolok ukur di pasar EV yang masih baru dengan Nexon EV-nya, yang diperkenalkan pada Januari 2020, dan kemudian dengan Tigor EV, yang menyasar operator armada dan pembeli yang sadar nilai. Dengan Tiago EV, Tata menjadi satu-satunya produsen di India yang menawarkan 3 model listrik berbeda di berbagai segmen. Peluncuran Tiago EV mendorong produsen mobil lain, baik domestik maupun asing, untuk meninjau kembali strategi penetapan harga dan jadwal produk EV mereka. Mahindra & Mahindra, yang telah mengumumkan platform Born Electric dan bersiap merilis XUV 400 EV, menyadari perlunya pendekatan yang lebih berlapis untuk menyasar berbagai segmen pasar. Bahkan pemain global seperti Hyundai dan MG, yang sebelumnya menyasar pembeli premium dengan Kona Electric dan ZS EV, mulai menjajaki kemitraan lokal untuk mengurangi biaya dan melokalisasi model masa depan. Terobosan keterjangkauan yang diciptakan oleh Tiago EV pada dasarnya mengubah ekspektasi tentang apa yang bersedia dibayar oleh konsumen India. Mungkin yang terpenting, Tiago EV mengkatalisasi gelombang baru keterlibatan pemerintah dalam infrastruktur EV. Keberhasilan EV pasar massal menandakan bahwa adopsi EV di India bukan lagi sekadar teori, melainkan sedang berlangsung dan semakin cepat.
Hal ini mendorong pemerintah negara bagian dan pusat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur pengisian daya, terutama di kota-kota non-metro. Tata Power, misalnya, mengintensifkan upaya pemasangan titik pengisian daya publik, memperluas jaringannya hingga lebih dari 3.000 stasiun pengisian daya. Banyak di antaranya berlokasi di kota-kota yang ditargetkan untuk peluncuran EV Tiago. Pengaruh mobil ini sudah terlihat dari semakin banyaknya peluncuran kendaraan listrik yang direncanakan oleh produsen mobil pesaing, perluasan program subsidi tingkat negara bagian, dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap total biaya kepemilikan kendaraan listrik. Tiago EV bukan sekadar produk, melainkan titik balik strategis bagi industri kendaraan listrik India. Namun, pekerjaan ini belum sepenuhnya selesai. Tantangan dan keterbatasan. Meskipun Tiago EV sukses secara komersial dan strategis, infrastruktur pengisian daya yang belum berkembang merupakan hambatan utama bagi adopsi kendaraan listrik di seluruh negeri. Pada akhir tahun 2022, ketika Tiago EV diluncurkan, India memiliki sekitar 2.700 stasiun pengisian daya umum, dengan konsentrasi besar di pusat-pusat perkotaan seperti Delhi, Mumbai, Bengaluru, dan Hyderabad. Meski pertumbuhan infrastruktur di kota-kota telah menunjukkan perkembangan yang moderat, kota-kota kecil dan daerah pedesaan yang diharapkan Tata untuk memperluas penetrasi kendaraan listrik masih kurang terlayani. Kurangnya jaringan pengisian cepat yang komprehensif semakin memperparah masalah ini. Tiago EV mendukung pengisian cepat standar dan DC, tetapi ketersediaan pengisi daya cepat yang kompatibel masih terbatas bahkan di kota-kota Tier 1 dan hampir tidak ada di banyak wilayah Tier 2 dan Tier 3. Menurut peta jalan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022, pemerintah menargetkan pemasangan satu stasiun pengisian daya setiap 3 km di perkotaan dan setiap 25 km di jalan raya. Tetapi implementasinya masih lamban akibat kendala pembebasan lahan, masalah pasokan listrik, dan hambatan birokrasi. Akibatnya, pengguna kendaraan listrik yang mengandalkan infrastruktur publik mungkin masih menghadapi ketidakpastian dan kekhawatiran akan jangkauan. Kedua faktor ini dapat sangat memengaruhi keputusan pembelian di pasar baru. Meskipun daya baterai Tiago EV dirancang untuk menyesuaikan pola perjalanan harian pengemudi India, daya baterainya belum ideal untuk perjalanan jarak jauh. Varian entry-level menawarkan jangkauan 250 km, sementara varian yang lebih tinggi mencapai 315 km per pengisian daya. Namun, jangkauan di dunia nyata dalam berbagai kondisi berkendara cenderung kurang dari angka tersebut, terutama saat menggunakan X atau berkendara di jalan tol. Bagi penduduk perkotaan dengan perjalanan singkat, hal ini mungkin memadai. Tetapi bagi pelancong antar kota atau mereka yang berada di daerah dengan akses pengisian daya yang kurang memadai, angka-angka ini masih terbatas. Tantangan ini mencerminkan masalah yang lebih luas di pasar kendaraan listrik India, di mana inovasi produk seringkali melampaui dukungan infrastruktur dan adaptasi perilaku konsumen. Skalabilitas juga menimbulkan tantangan operasional bagi Tata Motors. Dengan peluncuran Tiago EV, Tata menerima lebih dari 10.000 pemesanan dalam 2 minggu pertama, menunjukkan permintaan yang kuat. Namun, penyesuaian produksi dan jadwal pengiriman menjadi kendala. Memastikan bahwa manufaktur, rantai pasokan, dan jaringan dealer dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Tata telah berkomitmen untuk memperluas kapasitas manufaktur kendaraan listriknya di pabrik Sanand di Gujarat. Tetapi guna adalah pasokan, terutama untuk sel lithium-ion dan komponen semiconductor impor. Ia telah menyebabkan penundaan berkala. Selain itu, lokalisasi sel baterai masih merupakan tujuan masa depan, bukan kenyataan saat ini, yang berarti harga masih rentan terhadap fluktuasi pasar komoditas global dan nilai tukar mata uang asing. Kendala utama lainnya terletak pada layanan penajual dan ekosistem dukungan teknis, yang masih terus berkembang untuk kendaraan listrik di India.
Tata Motors telah mulai melatih spesialis kendaraan listrik, DC. Dealer-dealernya dan telah menciptakan saluran dukungan khusus untuk kendaraan listrik. Namun, jaringan yang ada saat ini tidak merata di seluruh wilayah, dan banyak pembeli di kota-kota kecil mungkin kesulitan menemukan teknisi atau pusat layanan yang berkualifikasi dengan alat diagnostik yang memadai. Hal ini khususnya menjadi masalah bagi teknologi baru yang membutuhkan pengetahuan khusus untuk mendiagnosis masalah pada baterai, sistem pengereman regeneratif, dan pengontrol elektronik. Terlepas dari keterbatasan iman ini, Tiago EV tetap menjadi momen penting dalam perjalanan EV di India. Peluncurannya bukan sekadar produk, melainkan pernyataan strategis yang menantang asumsi umum tentang biaya EV dan siapa yang dapat dilayaninya. Tata Motors membuktikan bahwa mobilitas listrik tidak harus terbatas pada segmen mewah. Peluncuran ini terjadi ketika tingkat penetrasi kendaraan listrik di India baru sekitar 1% dan persepsi publik terhadap kendaraan listrik masih berhati-hati. Tiago EV membantu mengkatalisasi momentum di seluruh industri, mendorong produsen mobil lain seperti Mahindra dan Mahindra, Hyundai, dan MG Motor untuk mempercepat penawaran listrik mereka, dan mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan infrastruktur dan subsidi kendaraan listrik. Tata telah menetapkan presiden tentang bagaimana produsen mobil lama di pasar berkembang dapat memasuki segmen kendaraan listrik tanpa mengorbankan teknologi, kualitas, atau profitabilitas. Meskipun keterbatasan infrastruktur dan operasional masih menjadi tantangan yang cukup besar, Tiago EV telah mengubah cara pandang konsumen, investor, dan pesaing terhadap masa depan mobilitas di India. Seiring India berlomba mencapai target penjualan EV sebesar 30% pada tahun 2030, model seperti Tiago EV memberikan cetak biru bagi elektrifikasi yang berkelanjutan dan inklusif. Tugas kita sekarang adalah mengatasi tantangan sistemik ini agar pencapaian awal dapat diwujudkan dalam dampak yang luas dan berkelanjutan. Baiklah, sekian untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton. Suka video ini? Kalau suka, silakan like, beri komentar, dan klik tombol berlangganan agar tidak ketinggalan unggahan baru kami. Jangan lewatkan juga video yang sedang Anda lihat di layar Anda saat ini. Sungguh luar biasa.